Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Nah, saudara sana, kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab. Kita dulu Lughah jilid yang kedua, ya. Kita melanjutkan pelajaran yang ke-6, latihan ke-14. Iqra'il mithala thumma imla'il faragha fima yali 'ala ghirarihi. Bacalah contoh kemudian isilah titik-titik berikut sesuai dengan contoh. Hamidun jau'an. Hamid lapar. Hamidun jau'an. Hamid lapar. Maryamu jau'a. Maryam lapar. Ya, perhatikan perbedaan Hamidun. Ya, Hamid nanti sifatnya jau'anu, wazannya fa'lanu. Adapun satu orang perempuan yakni Maryam jau'a, wazannya fa'la. Ya, lapar. At-tullabu jia'un. Ya, para pelajar laki-laki mereka lapar. Ya. Jia itu jamak dari jau'an. Jia'un jamak dari jau'an, wazannya apa? Fi'alun. Kemudian Maryamu jau'a. Sudah ya. At-talibatu jia'un. At-talibatu jia'. Ya. Para pelajar perempuan jia'un, mereka lapar. Berarti ya, untuk kata jamak dari jau'a, ya, itu jia'un bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan. Itu contohnya. Nah, sekarang nomor 1. Kita beri contoh nomor 1 lagi. Perhatikan. Khalidun atshanu. Khalidun atshanu. Khalid haus. Atshanu. Berarti nanti nomor di sini, ya. Misalnya siapa misalnya? Fatimatu. Ya. Fatimatu Fatimatu apa? Atshanu dijadikan wazan fa'la. Wazannya apa? Fa'la. Menjadi apa? Atsya. Ya. Atsya. Paham ya? Atsyanu menjadi atsya karena wazannya fa'la untuk satu orang perempuan. Atsya. Paham ya? Jadi untuk wazan untuk perempuan itu wazannya fa'la. Ya. Fa'la, ya. Atsyanu menjadi atsya. Syab'an menjadi syab'a. Paham ya? Ghadban menjadi ghadba. Itu untuk perempuan. Paham ya? Kalau laki-laki kan fa'lanu. Fa'lanu. Jau'anu. Ya. Syab'anu. Ya. Ghadbanu. Nah, kalau untuk perempuan apa? Fa'la tadi. Fa'la, ya. Jau'an menjadi jau'a. Syab'an menjadi syab'a. Ghadban menjadi ghadba. Paham ya? Kaslan menjadi kasla. Bisa dipahami itu untuk perempuan. Adapun untuk jamak, ya, at-tullabu jia'un, at-talibatu jia'un, ya. Untuk jamak itu wazannya fi'alun.
fi'alun. Paham ya? Jau'an menjadi jia'un, wawunya diganti ya, ya karena huruf sebelumnya kasrah. Jia'un. Atsyan menjadi itashun. Syaba'an menjadi shiba'un. Ghadban menjadi ghidhabun. Itu untuk jamak. Adapun kaslanu itu jamaknya di sini apa? Kusala, fu'ala, beda dia. Paham ya? Nah, kemudian kalau sudah paham, ini ya titik-titik ini diisi. Ya, Khalidun Atsyanu, di bawah Khalid ini satu orang perempuan, terserah nama siapa. Fatimah, Aisyah, ya. Zainab atau siapa. Nah, nanti Atsyan diubah menjadi apa? Tadi wajan fa'la tadi. Untuk satu perempuan tadi. Kemudian di sini jamak laki-laki. Jamak laki terserah al-aulad atau ar-rijal atau siapa terserah. Kemudian bawahnya jamak perempuan, an-nisa, al-banat atau siapa terserah. Itu dan seterusnya. Paham ya? Di bawah Ibrahim satu orang perempuan, samping Ibrahim jamak laki-laki, di bawahnya jamak perempuan, seperti itu dan seterusnya. Nah, dikerjakan, kalau masih yang kurang paham ditanyakan. Sekarang latihan ke-15, ta'amal mayali. Perhatikan apa yang berikut ini. 5 itu sama dengan limadha. 5 artinya sama dengan limadha. Mengapa? 5 itu artinya limadha, mengapa? Contohnya, lima kharajta minal fasli. Lima kharajta minal fasli. Mengapa kamu keluar dari kelas? Mengapa kamu keluar dari kelas? Akharajta minal fasli. Na'am, 5. Mengapa? Akharajta minal fasli. Apakah kamu keluar dari fasli? Apakah kamu telah keluar dari kelas? 6, iya. 5, mengapa? 6. Kemudian 5 darabta hadzal walad. 5 darabta hadzal walad. Mengapa kamu memukul anak ini? Darabta hadzal walad. Apakah kamu memukul anak ini? Naam, iya. 5, mengapa? 6. Jadi kata 5 itu untuk menanyakan alasan. 5, mengapa? 6. 5 itu artinya limadha atau 5 darabta hadzal walad, seperti itu. 6. Tapi disingkat 5, seperti itu. 6. Ini cuma sekedar pengetahuan saja ya, bahasanya 5 itu sama dengan 5 sama dengan 5. Nah. Ya, misal kita bertanya, kharajta minal fasli, apakah kamu keluar dari kelas? Kemudian teman kita menjawab na'am. Kalau kita mau menanyakan alasan, cukup dengan kata 5. Atau kita bisa meneruskan dengan 5 kharajta minal fasli, atau kita cukupkan dengan kata 5 saja, seperti itu. Kita tanya kepada teman kita, adarabta hadzal walad, apakah kamu telah memukul anak ini? Dia menjawab na'am, iya. Kemudian kita tanya alasannya, kita cukup dengan 5 saja. 5, seperti itu. Ya, karena pertanyaan sudah diwakili di atasnya. 5 itu maksudnya 5 darabta hadzal walad. 5 atasnya itu 5 kharajta minal fasli, seperti itu. Tapi kalau kita tanya, kita menanyakan di awal, maksudnya
berada di awal pembicaraan, ya tidak boleh lima apa nggak tahu, ya maka harus komplit lima kharajta minal fasli, seperti itu. Tapi kalau sudah ada pertanyaan di atasnya, maka kita cukup lima saja untuk menanyakan alasan. Faham ya? Bisa difahami? Ya. Artinya kalau kita memulai bertanya, kita pakai ini lima kharajta minal fasli. Ini kalau kita memulai berbicara, memulai bertanya alasan, langsung bertanya alasan, kita pakai ini lima kharajta minal fasli. Nggak boleh langsung lima apa maksudnya nggak tahu. Tapi kalau ya, awal mula kita bertanya seperti ini, akhrajta minal fasli, apakah kamu telah keluar dari kelas? Kemudian teman kita menjawab na'am, kita menanyakan alasan, boleh langsung lima, nggak perlu lima kharajta minal fasli, ya. Kita cukupkan dengan kata lima, gitu saja sudah mencukupi. Paham ya? Ya, paham ya? Kalau kita memulai bertanya atau memulai pembicaraan dengan menanyakan alasan, berarti kita pakainya yang komplit. Lima darabta hadzal walad. Mengapa kamu pukul anak ini? Ya, kita harus komplit seperti itu. Ya. Tapi kalau kita mengawali pertanyaan dengan ini, adarabta hadzal walad, dengan pertanyaan seperti ini, kemudian teman kita jawab na'am, ya, kemudian kita mau tanya alasannya, kita cukup pakai lima. Mengapa? Seperti itu. Nah, paham ya? Bisa difahami? Nah, kemudian latihan ke-16. Uktubil asma al-atiyata majruratan wa mansubatan. Bacalah isim-isim berikut, ya, dengan majrur dan mansub. Ya. Perhatikan marfu isim marfu itu tanda aslinya atau harokat asli isim marfu itu adalah dhammah. Kitabun, hamidun, khalidun, baitun, rajulun, sayyaratun, sa'atun, mikwatun, saburatun, madrasatun, ya, itu semuanya harokatnya dhammah. Ya, maka dia marfu. Ya, marfu itu isim yang harokat aslinya itu dhammah, harokat akhirnya itu dhammah. Paham ya? Harokat aslinya dhammah. Kitabun, hamidun, khalidun, itu namanya marfu. Adapun majrur itu isim yang harokat asli pada akhirnya itu kasroh. Kitabin, ya, contohnya apa? Kitabin. Kemudian mansub, ya, isim mansub itu harokat akhir aslinya itu apa? Fathah. Ya, perhatikan untuk mansub yang nakirah, tidak ada alif lam, ya, ketika tanwin, fathah tanwin, dia dikasih tambahan alif di belakangnya. Kitaban, ya, dikasih alif di belakangnya. Adapun ketika dia huruf akhirnya itu tak marbutah, ya, tak marbutah seperti ini, tak marbutah, maka ketika dia mansub atau fathah tanwin tidak ditambah alif di belakangnya. Paham ya? Adapun selain dari tak marbutah itu ditambah alif di belakangnya ketika dalam keadaan mansub, ya, atau fathah tanwin, ketika fathah tanwin. Paham ya? Jadi antum tugasnya itu menulis, ya, isim yang majrur, ya, harokat akhirnya kasroh, dan isim yang mansub harokat akhirnya fathah. Nah, berhubung di sini dia nakirah, ya, atau tidak ada alif lamnya, maka nanti ketika fathah tanwin, ya, ditambah alif di belakangnya, kecuali ketika kata tersebut diakhiri dengan tak marbutah, tidak perlu ditambah alif di belakangnya. Paham ya? Kitabun itu marfu, kitabin itu majrur, kitaban itu mansub. Ingat ditambah alif di belakangnya. Kemudian marfu sayyaratun
majrur, sayyaratin mansub, sayyaratan. Nah, karena dia tak marbutah di akhirnya maka tidak perlu ditambah alif di belakangnya. Paham ya? Hamidun ya marfu, nanti majrurnya hamidin, mansubnya hamidan ditambah alif di belakangnya. Paham? Nah, itu ditulis. Kemudian ta'amal mayali, hati ya Ahmad. Hati ya Ahmad. Datangkan wahai Ahmad. Misalnya hatil qalama ya Ahmad. Datangkan pena tersebut wahai Ahmad. Hati itu untuk satu orang laki-laki, ya. Kata perintah untuk satu orang laki-laki. Kemudian hati ya Su'adu. Hati ya Su'adu. Hatil qalama ya Su'adu. Datangkan pena tersebut wahai Su'ad. Ya, Su'ad itu satu orang perempuan. Berarti untuk satu orang perempuan itu satu orang perempuan kata perintahnya hati. Kemudian hatu ya ikhwanu. Hatu kutubakum ya ikhwan. Ya, datangkan kitab-kitab kalian wahai ya, saudara-saudara laki-laki. Hatu itu untuk kata perintah untuk jamak laki-laki. Hatina. Hatina al-qalama ya akhawat. Ya, datangkan ya pena wahai akhwat. Hatina itu kata perintah untuk jamak perempuan. Ya, paham ya? Jadi hati itu maknanya datangkan. Ya, hati untuk satu orang laki-laki. Hati itu untuk kata perintah untuk satu orang perempuan. Hatu kata perintah untuk jamak laki-laki. Hatina kata perintah untuk jamak perempuan. Ya, ini diperhatikan, difahami dan dihafalkan. Nah, kemudian yang latihan 18, uktubil ayat al-khams al-ula min surati Rahman wa suratil Hadid. Ini enggak usah ya. Tulislah 5 ayat yang pertama dari surat Ar-Rahman dan surat Al-Hadid. Dan surat wa suratin Naba, dan surat 5 ayat pertama dari surat An-Naba. Ya, jadi perintah pada latihan 18 ini disuruh untuk menulis 5 ayat pertama dari surat Ar-Rahman, surat Al-Hadid dan surat An-Naba. Ya. Ini boleh ini buat latihan nulis ya. Tapi tidak harus dikumpulkan ya. Buat latihan ya. Ketika ketika longgar ya, latihan menulis ini 5 ayat pertama dari surat Ar-Rahman, 5 ayat pertama dari surat Al-Hadid, 5 ayat pertama dari surat An-Naba. Nah, ya. Sekarang al-kalimatul jadidah. Majallatun, jamaknya majallatun, ya, majallah. Ya, kemudian rakibun jamaknya rukab, ya, penumpang. Syaqqatun jamaknya syiqqaqun, ya, apartemen. Imaratun jamaknya amairu, ya, gedung. Sinnun jamaknya asnan, ya, gigi. Kalimatun jamaknya kalimatun, kata. Suratun jamaknya suwarun, surat, ya. Suratul Baqarah, suratul Fatihah. Ja'a itu kata kerja, ya, artinya telah datang. Kawa itu kata kerja juga, artinya apa? Menyertika. Nah, wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.